Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kini resmi bergabung dengan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Kofifa kemudian ditunjuk jadi Ketua Dewan Pengarah TKN sekaligus jadi Juru Kampanye Nasional atau Jurkamnas. Disebutkan Kofifa bergabung dengan TKN karena menawarkan diri. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, dalam keterangannya pada Rabu 10 Januari mengatakan, sosok Khofifah memiliki pengaruh yang sangat luas. Pasalnya Khofifah merupakan Ketua Umum PP Muslimat NU. Dengan bergabungnya Khofifah, Rosan menyampaikan TKN menargetkan Prabowo Gibran bisa meraup suara mencapai 65%. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, dalam keterangan pers pada Kamis 11 Januari hari ini. Nusron menyampaikan TKN menargetkan suara sebanyak-banyaknya di wilayah Jawa Timur. Diharapkan suara tersebut bisa menambal suara di wilayah yang belum kuat seperti Bali dan Aceh. Sebelum Khofifah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak lebih dulu masuk dalam struktur TKN. Ia bersama sang istri Arumi Bahsin ditugaskan menjadi juru bicara bagi Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Kehadiran dua pemimpin Jawa Timur ini diharapkan bisa mendulang suara Prabowo Gibran di Jawa Timur. Targetnya menang tebel. Udah itu aja, targetnya menang tebel, setebel-tebelnya. Ya kan? Targetnya menang tebal supaya bisa dibuat membayar hutang di daerah-daerah yang potensi kalah. Daerah mana saja, Gus? Yang apa? Sejauh ini masih belum bagus tergarap gitu, yang masih berpotensi kalah. Ya bisa kayak Bali, itu kan mungkin ada potensi kalah. Jakarta. Misal Aceh, itu juga belum masih berat Aceh. Sumatera Barat sudah 50-50, tapi ini 50-50 beneran, bukan 50-50-nya orang Madura. Kalau 50-50-nya orang Madura itu 70-30. Setelah resmi bergabung dengan TKN, Khofifah Indar Parawansa ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah sekaligus Juru Kampanye Nasional atau Jurkamnas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentunya ada sejumlah tugas yang harus dilakukan oleh Khofifah untuk mendulang suara di Jawa Timur yang merupakan wilayah basis pendukungnya. Sekretaris TKN Nusron Wahid dalam jumpa pers pada Kamis 11 Januari mengatakan, keputusan untuk menempatkan Khofifah dalam Dewan Pengarah berdasarkan rapat internal. Adapun Dewan Pengarah TKN beranggotakan para ketua umum partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Selain itu juga beberapa tokoh sentral yang mengendalikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat program-program TKN. Berdasarkan surat keputusan atau SK Khofifah akan aktif di TKN per 21 Januari 2024 atau bertepatan saat debat Cawapres. Adapun dalam pelaksanaan tugas, Khofifah akan mengambil cuti sebagai Gubernur Jawa Timur. Melalui proses mujahadah, proses kontemplasi yang panjang, akhirnya beliau menyatakan dukungan secara resmi dan bulat, bahkan meminta supaya beliau yang bersangkutan dimasukkan dalam struktur tim kampanye nasional Prabowo. Dulu kan orang menduga-duga bahwa beliau akan dijadikan oleh ketua PKD Jawa Timur, kan begitu, ya kan? Nah, jadi akhirnya TKN memutuskan beliau dimasukkan menjadi salah satu Dewan Pengarah. Dan Dewan Pengarah itu anggotanya adalah para ketua umum partai politik dan beberapa tokoh sentral yang mengendalikan dan menjadi bahan pertimbangan serta membuat garis-garis program daripada TKN. SK-nya sudah dibuat, namun SK-nya mungkin akan efektif mulai tanggal 21 Januari. Jadi pas debat pertama mungkin beliau sudah berani tampil, pas debat keempat nanti, ya kan, pas memasuki kampanye tanggal 21 ya? Ya. Kampanye terbuka, disitulah beliau mulai kita memasukkan menjadi daftar TKN sekaligus menjadi jurkam nasional dan akan cuti sebagai gubernur untuk konsentrasi
sampai proses pemilihan. Bergabungnya Kofifa Indar Parawansa ke paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka dianggap tidak akan mempengaruhi elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada Rabu 10 Januari. Caimin mengaku bahwa pihaknya sudah tahu sejak lama arah dukungan Kofifah dalam Pilpres 2024. Kondisi ini pun disebutnya bukan hal yang baru. Caimin lantas menyinggung pemilu 2019 saat pilihan Kofifah berbeda dengan PKB. Ia pun optimis suara parpolnya akan unggul di Jawa Timur saat pemilu 2024. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, mewajarkan sikap Kofifah dalam Pilpres 2024. Menurut Huda, Kofifah tengah menjalankan politik balas budi ketiga parpol dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, yakni Golkar, Gerindra, dan PAN. Adapun ketiga partai tersebut yang mengusung Kofifah untuk maju ke pilkada berikutnya. Huda pun menghormati pilihan politik Kofifah, terlebih ia juga punya hak untuk menentukan arah dukungan. Langkah dari Kofifah ini pun tak membuat PKB merasa khawatir bisa menggerus suara Amin di Jawa Timur. Pasalnya, Nadlien dan warga Jawa Timur tetap akan mendukung figur yang fotonya terpampang dalam surat suara. Sedangkan Kofifah hanya memiliki kapasitas sebagai tim sukses. Bergabungnya Kofifa Indar Parawansa ke kubu 02 ditanggapi santai oleh Capres 03 Ganjar Pranowo. Dalam keterangannya pada Kamis 11 Januari pagi, Ganjar mengaku tidak khawatir dengan merapatnya Kofifah ke TKN yang dinilai bisa menggerus potensi suara yang ia dapat di Jawa Timur. Ganjar menyampaikan dirinya bukanlah capres yang gampang khawatir. Ia pun meyakini bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2024 di Jawa Timur. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengklaim memiliki kader-kader partai politik pengusung di Jawa Timur yang solid dan terus bergerak untuk memenangkan dirinya. Terkait dukungan Kofifah, Ganjar mengatakan bahwa hal tersebut adalah hak politik tiap orang. Dirinya pun menghormati keputusan tersebut. Adapun Kofifah memutuskan merapat ke kubu 02 setelah pulang dari umroh. Ditemui pada Rabu 10 Januari, Kofifah mengatakan siap ditunjuk jadi juru kampanye untuk Prabowo Gibran. Kofifah mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Tim kita yang di Jawa Timur sih bergerak terus solid, apalagi kemarin dalam ulang tahun partai Bu Mega sudah menyampaikan sikapnya terhadap situasi politik nasional dan apa yang mesti dikerjakan oleh kader. Sehingga hari ini semuanya lagi turun, seperti ini dari fraksi turun, ya, dari teman-teman di DPRD turun, di cabang-cabang ranting-ranting turun gitu ya. Kalau Kofifah terus kemudian bergabung gitu, saya kira itu hak politik. Politik setiap orang saya sangat menghormati. Jadi tidak dikhawatirkan bakal mempengaruhi suara di Jawa Timur? Kami bukan capres yang gampang khawatir. Kita confident kok dari awal gitu. Kita confident untuk bisa introspeksi, membangun kekuatan, bertemu bersama rakyat gitu. Jadi Tapi Pak selamat dulu. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.